Ya, saya Mia Priani selaku moderator presentasi kelompok 4 di pertemuan kali ini. Semoga kita sehat selalu agar kita dapat bertatap muka. Baik, materi kali ini kami akan membahas tentang perantara perdagangan yang akan dibacakan oleh presentator kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Nadia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya pada moderator. Perdagangan atau pedagang perantara adalah orang atau pihak yang membantu suatu usaha atau perdagangan dengan bayaran berupa upah atau komisi. Menurut Agus Sarjono dalam buku Pengantar Hukum Dagang 2007, istilah yang digunakan terkait dengan pedagang perantara adalah last giving, yang kadang diterjemahkan secara berganti-ganti dengan penyuruhan, pemberian kuasa atau keagenan. Landasan utama dari kegiatan perdagangan perantara adalah kontrak atau perjanjian, khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau jurusan. Bentuk pedagang perantara menurut KUHD yang pertama bursa dagang, makelar, komisioner, kasir, ekspeditur, dan pengangkut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Bursa dagang diatur dalam pasal 59 sampai 61 KUHD. Bursa dagang merupakan suatu tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir, dan orang-orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemuan itu diadakan atas kekuasaan Menteri Keuangan. Bentuk usaha bursa dagang adalah perseroan terbatas. Bursa dagang di Indonesia. Kedua bursa dagang yang ada di Indonesia seperti Bursa Efek Indonesia dan Bursa Berjangka Jakarta. Baik Bursa Efek Indonesia maupun Bursa Berjangka Jakarta tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Faris. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan bahas tentang makelar ya. Tadi makelar itu sudah dibahas sedikit oleh ibunya ya. Jadi makelar itu diatur dalam pasal 62 sampai 73 KUHD. Jadi makelar itu apa sih? Jadi makelar itu adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal. Kalau di dalam makelar itu maksudnya adalah presiden atau oleh penguasa yang oleh presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Ya, contohnya tadi seperti ibu tadi yang mencari properti rumah gitu kan. Misal kita ke pulau, ingin merantau, kita bingung mau nyari informasi tentang kos-kosan atau seperti apa.
Nah, jadi kita itu datang ke makelar, orang yang sebagai perantara perdagangan. Jadi orang yang menjadi makelar ini, dia itu perantara dari orang yang menjual ya. Lalu dia mendapatkan profit dari penjual itu ketika dia berhasil menjual properti dari penjualnya ini, gitu. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan, mereka harus bersumpah di depan Raad van Justiti, di mana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa mereka akan menunaikan kewajiban yang dibebankan dengan jujur. Ya, orang yang menjadi makelar ini harus bisa memegang amanah, karena kejujuran mereka itu penting ya, nggak boleh korupsi atau semacamnya gitu. Ya. Sebagai makelar itu juga kita harus berjualan dengan menunjukkan benefit-benefit dari penjualannya ini. Oke, lanjut ke hubungan hukum makelar. Tiap-tiap makelar merupakan orang atau subjek hukum lain yang diberikan wewenang untuk mewakili ataupun ditugaskan oleh pihak lain untuk menjalankan amanatnya. Pemberi amanat atau lebih sering disebut sebagai prinsipal berhak menunjukkan makelar baik secara perintah langsung ataupun perjanjian pemberian kuasa dengan ketentuan kuasa khusus atas mandatnya. Makelar hanya boleh menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan harus sesuai dengan apa yang termaktub pada kuasanya. Konsep pemberian amanat dari prinsipal kepada makelar sering dianggap sebagai sebuah bentuk permandatan. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu tugas pokok dari makelar, ya, yaitu memberi perantara dalam jual beli. Kalau misalnya kita sering lihat di perumahan gitu kan, rumah dijual tanpa perantara, itu artinya rumah itu dijual langsung ke pemiliknya, tidak melalui makelar. Itu seperti itu. Yang kedua, menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup. Yang tiga, menaksir untuk bank hipotek dan maskapai asuransi. Yang keempat, mengadakan monster barang-barang yang akan diperjualbelikan. Yang kelima, memberikan keahliannya dalam hal kerusakan dan kerugian. Yang keenam, menjadi wasit atau arbiter dalam hal persilihan tentang kualitas. Nah, kewajiban dari makelar ini adalah mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar, ya. Jadi setiap hari itu ada penjualan, masukan ya dari pembeli atau mau tidak dibeli gitu, itu harus dicatat semuanya ya. Dan setiap hari catatan ini disalin dalam buku harian dengan keterangan yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi ya. Transaksi, penyelenggaraan, penyerahan, kualitas, jumlah dan harga, serta syarat-syarat yang dijanjikan. Ini termasuk dalam pasal 66 KUHD Dagang. Yang kedua, siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan atau ikhtisar dari buku-buku itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan. Itu termasuk dalam pasal 67 KUHD Dagang. Lalu yang ketiga yaitu menyimpan sampel sampai barang diserahkan dan diterima. Oke, itu saja yang dari makelar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Iqbal. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Faris, yaitu komisioner. Diatur dalam pasal 76 sampai 85 KUHD. Pengertian komisioner adalah perusahaan yang pekerjaannya membuat kontrak atas amanat orang lain. Tetapi ketika komisioner membuat kontrak tersebut, ia melakukannya atas namanya sendiri. Dalam melaksanakan amanat tersebut, komisioner mendapatkan upah atau provisi dari si pemberi amanatnya. Pasal 77 KUHD,
Komisioner tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada orang-orang dengan siapa ia bertindak tentang yang manggung beban tindakannya itu. Ia langsung bertanggung jawab terhadap sesama rekan dalam perjanjian seolah-olah tindakan itu urusannya sendiri. Pasal 79, akan tetapi bila seorang komisioner telah bertindak atas nama pemberi amanat, maka hak-hak dan kewajiban-kewajibannya juga terhadap pihak ketiga diatur oleh ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bab pemberian amanat. Hak dan kewajiban. Komisioner terikat langsung dengan perikatan pasal 77 KUHD. Yang kedua, prinsipal tidak dapat menuntut pihak ketiga karena prinsipal bukan termasuk para pihak dalam perjanjian. Pasal 78 KUHD. Yang ketiga, komisioner bertanggung jawab atas biaya kerugian dan bunga jika wan prestasi. Pasal 1800 Burgerlich Wetboek. 4. Jika komisioner bertindak atas nama prinsipal, maka hanya berlaku perjanjian pemberian kuasa biasa dan komisioner hanya dapat bertindak sesuai dengan apa yang dikuasakan kepadanya. Pasal 79 KUHD. Yang kelima, komisioner memiliki hak untuk mendahului atas barang-barang yang diserahkan untuk dijual atau barang-barang yang telah dibeli. Pasal 80 KUHD. Yang keenam, komisioner memiliki hak untuk menahan. Hak ini lebih bertujuan untuk memastikan upah bagi komisioner. Pasal 81 KUHD. Adapun perbedaan makelar dan komisioner. Makelar ialah perantara pemasaran yang kegiatannya adalah mempertemukan pembeli dan penjual agar dapat melakukan transaksi atau kontrak jual beli. Sedangkan komisioner ialah perantara penjualan dan pembelian yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan atas nama dirinya sendiri. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rizik. Untuk Saudara Rizik dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih terhadap moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya lanjutkan dalam materi kasir dan ekspeditor. Ya, jadi kasir adalah seseorang yang menerima upah atau provisi tertentu, dipercaya dengan pekerjaan menyimpan uang dan melakukan pembayaran. Nah, hal ini sudah tercatat dalam pasal 74. Seperti yang saya jelaskan tadi, kasir adalah orang yang diserahi kepercayaan untuk menyimpan dan membayarkan dengan mendapat upah atau provisi tertentu. Saat ini orang yang dimaksud adalah bank, yaitu suatu lembaga keuangan berupa perusahaan yang mewakili nasabah untuk melakukan pertama itu melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, penerimaan uang dari pihak ketiga, terus ada penyimpanan uang milik nasabah. Di samping melakukan kegiatan sebagai perantara, khususnya dalam kaitannya dengan pembayaran atau penerimaan uang, bank juga melakukan kegiatan usaha dengan memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Dalam posisi ini, bank menjadi kreditor dalam hubungan dengan nasabah berdasarkan perjanjian kredit. Tentu saja bank tidak selalu dalam posisi kasir. Jadi kesimpulannya di sini kasir yang dimaksud pedagang perantara menurut KUHD adalah bank sebagai lembaga keuangan. Hubungan hukum bank dengan nasabahnya diatur dengan perjanjian antara mereka. Terus ada ekspeditor, diatur dalam pasal 86 sampai 90 KUHD. Ekspeditor adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di daratan atau di perairan. Orang ini ialah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan melalui daratan atau perairan. Orang yang disuruh ekspeditor ialah pengangkut, sedangkan ia disuruh oleh orang yang memiliki barang. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa ekspeditor itu adalah suatu perantara dari pemilik barang. Ia diwajibkan membuat catatan-catatan dalam registrasi
dalam register harian secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan yang harus diangkut, dan bila diminta juga tentang nilainya. Ekspeditur tidak bertanggung jawab atas produk-produk pertanian seperti dalam pasal 4 ayat 2 di dalam penjelasan The Hague Rules, bahwa cacat pengemasan dan juga tidak lolos dalam kualifikasi karantina barang dalam kualifikasi karantina barang, karena hal itu bukan kewenangan ekspeditur, karena barang tersebut termasuk barang yang mudah rusak ataupun busuk. Maka dari itu harus ada dokumen pengangkut sebagai suatu apabila barang tanpa disertai dokumen khusus akan dibuat tanpa perlakuan khusus. Jadi jika tidak adanya suatu dokumen pengangkutan ataupun kayak catatan-catatan, itu tidak adanya perlakuan yang khusus terhadap suatu barang tersebut. Terus ada kewajiban ekspeditur menurut KUHD. Kewajiban ekspeditur menurut KUHD itu pertama mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut bagi pihak pengirim. Yang saya tahu ekspeditur ialah orang yang bertanggung jawab dan akan mencarikan suatu pengangkut yang terbaik dalam pengiriman daratan, lautan ataupun udara. Terus yang kedua, kewajiban ekspeditur dalam KUHD itu ada wajib membuat register harian seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yang ketiga, ada menjamin pengiriman rapi dan secepatnya atas barang-barang yang telah diterima dari pengirim. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sipa. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengangkut, di mana perihal pengangkut sendiri diatur dalam pasal 91 sampai 98 KUHD. Dari pengertian, pengangkut adalah orang yang menyelenggarakan pengangkutan, sedangkan pengangkut sendiri merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang, di mana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat lain dengan selamat, sedangkan pengirim mengingatkan diri untuk membayar ongkos angkutan. Perjanjian pengangkutan adalah salah satu dari perjanjian pemberian jasa sebagaimana disebut dalam pasal 1601 KUH Perdata. Oleh karena itu, di samping tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum kontrak, perjanjian ini juga tunduk pada aturan-aturan hukum yang terkait dengan persoalan pengangkutan barang dan atau orang. Nah, jadi apa sih yang membedakan pengangkutan dan ekspeditur? Kalau ekspeditur hanya memberikan keperantaraan antara pihak yang hendak mengirimkan barang dan pihak yang mengangkut barang tersebut. Sedangkan pengangkut adalah orang yang mengingatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan setelah kita udah bahas mengenai bentuk pedagang perantara di dalam KUHD, Agus Sarjono juga menjelaskan mengenai bentuk pedagang perantara di luar KUHD. Jadi bentuk pedagang perantara di luar KUHD ada dua. Yang pertama ada agen dan yang kedua ada distributor. Dimulai dari agen, dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 11 tahun 2006 disebutkan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Agen sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada agen tunggal dan yang kedua ada subagen. Agen tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu. Contoh real dan sederhana dari eksistensi agen tunggal ini adalah seperti adanya keberadaan iBox di Indonesia. Jika pengertian mengenai agen tunggal dikaitkan dengan keberadaan iBox, di sini iBox lah yang berperan sebagai perusahaan perdagangan
nasional yang dimaksud. Sedangkan Apple berperan sebagai prinsipal yang memberi hak eksklusif kepada iBox. Seperti apa sih hak eksklusifnya? Hak eksklusif tersebut biasanya seperti iBox memberikan garansi perbaikan untuk produk yang sudah dibeli di iBox. Dalam artian, produk yang dibeli di luar iBox tidak dapat diperbaiki di official store. Selanjutnya ada subagen. Subagen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal, berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari agen tunggal untuk melakukan pemasaran. Contohnya, seperti produk kosmetik dari luar negeri yang diimpor di Indonesia seperti Nature Republic, The Body Shop, H&M. Di situ pasti ada perusahaan distributor yang bertindak sebagai perantara untuk melakukan pemasaran. Selanjutnya akan saya jelaskan sedikit mengenai prinsipal yang sudah disebut-sebut dari tadi. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier. Selanjutnya ada distributor. Pengertian distributor menurut pasal 1 angka 5 Permendak 11 tahun 2006, distributor adalah perusahaan yang perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Distributor juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada distributor tunggal dan subdistributor. Distributor tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau pemasaran tertentu. Selanjutnya ada subdistributor. Subdistributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari distributor atau distributor tunggal untuk melakukan pemasaran. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan mengenai perantara perdagangan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kami membuka sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan saja karena waktu juga sudah mepet. Dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Apakah makelar boleh menaikkan harga barang kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan yang lebih? Itu saja, terima kasih. Oke. Silakan pertanyaan ditampung terlebih dahulu sambil peserta lain menyiapkan pertanyaan kepada presentator. Saya menilai presentasi ini cukup detail dan Anda memasukkan unsur-unsur hukum yang ada dalam KUHD juga pas sekali. Penjelasan dari presentator juga cukup memuaskan dan Anda membuat presentasi ini cukup menarik, bahkan ada sampai ada dalam ekspedisi tadi ada truk yang berjalan juga seperti itu. Ini menambah nilai pada kelompok Anda. Saya sangat puas sekali dengan presentasi Anda. Silahkan nanti untuk yang mau bertanya. Kemudian tadi ada penjelasan mengenai tugas pokok seorang makelar itu sebagai monster barang-barang. Itu maksudnya bukan sebagai monster dalam kata arti dia ini monster yang jahat ya, tapi ini sebagai leadnya. Jadi dia bertanggung jawab untuk menguasai seluruh barang-barang perdagangan yang dikuasakan kepada makelar tersebut. Dan ini makelar ini memiliki tanggung jawab yang penuh kepada orang yang telah memberikan amanah kepada makelar tersebut, sehingga makelar ini harus membuat pembukuan, laporan dan lain sebagainya untuk menunjukkan bahwa tugas yang telah diberikan itu diselesaikan dengan baik. Silakan untuk pertanyaan yang lainnya, jika tidak mungkin bisa segera dijawab oleh presentator. Izin bertanya, Bu. Baik, silakan. Jangan lupa panelis untuk mencatat ya. Izin bertanya, Bu. Oke. Siapa yang duluan? Coba duluan.
siapa nih? Bagus, Bu. Ya silakan, Saudara Bagus. Izin bertanya untuk sesi kelompok ini. Bagaimana jika mediator dibebani biaya-biaya seperti biaya pajak dan lain-lain oleh pembeli dan penjual? Mungkin seperti itu. Baik, di copy. Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir ya. Mohon izin, Ibu. Oh, silakan. Tadi salah satu makelar tadi, perantara perdagangan mentara tadi adalah kasir, Bu ya. Ya, pertanyaan saya ini sudah saya tuliskan, Bu, di komentar waktu di modul OPL Hukum Dagang. Tentang kasir ini. Setahu saya, tahu kita semua mungkin ya, kasir itu adalah digaji sebagai karyawan, bukan digaji sebagai pedagang. Nah, kok bisa kasir itu dianggap sebagai perantara perdagangan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Boleh langsung menjawab, Kak, Bu? Ya. Ya, tentu silakan. Tapi ini menurut perspektif saya, Bu ya. Boleh. Bisa diulang, Kak, Bang? Abang Kayubi. Onichan. Hilang. Ya, tadi disampaikan salah satu perantara perdagangan itu adalah kasir. Nah, setahu kita semua, yang namanya kasir itu ada karena digaji sebagai karyawan, bukan digaji sebagai pedagang. Kok bisa kasir itu dianggap sebagai perantara perdagangan, sedangkan dia adalah seorang karyawan, setahu kita semua. Contoh, kasir supermarket, kasir Indomaret, kasir Alfamart, kan dia digaji sebagai karyawan, ada gaji bulanannya. Kok bisa dia sebagai perantara perdagangan? Nah, itu mungkin penjelasannya, pertanyaannya. Terima kasih, Mas. Ayo jawab, tanggung jawab. Pertama yang saya ingin tekankan bahwa pertanyaan tadi harus agak sedikit diubah secara rinci. Pertanyaan yang tadi itu kasir bukan pedagang ya, tapi perantara pedagang. Nah, yang kita tahu juga yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kasir itu sebagai perantara. Yang kita tahu bahwa kayak istilahnya ada nih Indomaret aja nih, kita ibaratkan Indomaret ya. Kita beli mie, ini kita beli mie nih, kita bayar. Nah, kasir itu sebagai perantaranya. Nah, kasir itu yang bertanggung jawab atas pembayaran tersebut, yang bertanggung jawab, dan istilahnya uang itu bakal masuk ke perusahaan yang punya produk mie ini. Seperti itu kalau menurut saya. Maka dari itu udah dapat kita simpulkan bahwa ia adalah suatu perantara pedagang. Nah, di sini juga saya mau agak sedikit ngubah pertanyaan yang pertama dari Bang Kayubi ya. Yang saya ingin tekankan dan jelaskan bahwa di dalam KUHD kasir di sini dianggap sebagai orang yang dimaksud dalam bank, yaitu suatu lembaga keuangan berupa perusahaan yang mewakili nasabah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga dan penerimaan uang terhadap pihak ketiga, penyimpanan uang. Nah, itu yang ditekankan, yaitu dalam KUHD bahwa kasir itu adalah orang yang dimaksud orang yang dimaksud adalah bank. Itu saja sih kalau dalam perspektif saya, Bu.
sama pemikiran saya tidak mau cari-cari lagi dan tidak mau ribet. Baik. Makasih. Sama-sama. Baik, akan saya lanjutkan tentang pertanyaannya ke Yubi Sotomo-san. Baik ya. Jadi dalam pedagang perantara dalam KUHD itu yang dimaksud dalam sebagai kasir itu adalah memang bank atau lembaga keuangan dan lain sebagainya. Di mana bank ini terdiri dari manajer, kemudian ada marketingnya, ada teller, ada customer service, ada pihak finance, akuntan dan lain sebagainya. Jadi di sini kasir yang dimaksudkan itu adalah ketika orang datang untuk mengambil uang, untuk menyetorkan uang atau mendapatkan pinjaman modal dan yang lain sebagainya. Akan berbeda persepsinya dengan kasir-kasir pada lembaga badan hukum yang lain seperti di Indomaret, kemudian seperti di Superindo, di Alfamart dan lain sebagainya. Kasir pada perusahaan badan hukum atau non-hukum tersebut hanya bersifat sebagai orang yang menerima pembayaran, kemudian memberikan kembalian, kemudian dia melaporkan kepada pemilik perusahaan. Tetapi di dalam bank ini, seluruh anggota bank ini memang bersifat sebagai seorang karyawan dalam satu lembaga yang dinamakan bank. Nah, di sini mereka juga sebagai karyawan dan mendapatkan gaji kalau dilihat dari sisi personalnya. Dia sebagai seorang yang bekerja di bank dan mendapatkan gaji, maka dia akan disebut sebagai karyawan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi bank di sini ditunjuk sebagai kasir dalam bahasa hukum dagang, yaitu sebagai perwakilan dari pihak yang akan mengalirkan dan memberikan dana kepada para pengusaha atau para pedagang dan lain sebagainya. Di sini mereka akan mengelola tentang pembukuan pemasukan, penarikan dan pengeluaran uang. Nah, jadi ketika tadi Anda menyebutkan bahwa kasir itu kan karyawan, Bu, kan digaji, kenapa kok bisa dikatakan perantara perdagangan? Nah, itu juga tidak salah karena memang banyak sekali kasir yang Anda temukan di mana-mana kan. Nah, tetapi ini ketika kita terkonteks dalam KUHD pasal 74 dan 75 bahwa yang dikatakan sebagai kasir dalam perantara perdagangan itu adalah bank dan lembaga keuangan yang memiliki izin dari Bank Indonesia dan pemerintah yang bersangkutan. Seperti itu Mas Kayubi. Bagaimana? Ya, maaf paham mungkin salah. Terima kasih Ibu penjelasannya. Ya, saya senang sekali ya Mas Kayubi itu always active, always fast respond. Saya pasti kasih nilai lebih. Silahkan untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga untuk segera dijawab. Oke, di sini saya ingin menjawab tadi pertanyaan yang pertama. Apakah makelar boleh menaikkan harga barang? Nah, jadi ada dua hal ya. Seorang makelar tidak boleh menjadi serikat bagi penjual dengan cara menaikkan harga tanpa sepengetahuan si penjual. Jadi kalau misalnya sudah dibuatlah sebuah deal gitu kan, makelar dengan penjual, lalu pas makelar sampai ke pembeli, makelar itu lalu menaikkan harga dari harga jual itu. Nah, itu dalam kondisi ini sama artinya ia sendiri yang menaikkan harga dan pada hakikatnya ia sendiri yang membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah penjual. Jadi sebagai makelar tidak boleh menaikkan harga dengan semau-maunya sendiri. Tapi di sisi lain, makelar boleh menaikkan harga jual barang, ya, properti rumah atau kos atau semacamnya, ya. Tapi kalau dia sudah melakukan perjanjian dengan penjual ini, si pedagang ini, ya, misalnya menaikkan harga dengan tujuan dia bisa menambah profitnya sendiri dari makelar tanpa mengurangi profit dari pedagang ini, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang saya pahami. Terima kasih. Bagaimana penanya? Bagaimana penanya? Oh ya sudah. Siapa yang tadi yang tanya? Silahkan.
Sudah puas atau belum dengan jawaban dari Faris Xavier? Sudah puas, Bu. Baik. Jadi ketika seorang maklar ini ingin menaikkan harga, pertama yang harus dilihat itu adalah tentang bagaimana kisaran harga yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah benar sesuai dengan persetujuan dari distributor terlebih dahulu. Apakah boleh saya menaikkan harga sekian? Karena ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Pertama, biasanya ada pertimbangan tentang transportasi barang yang didapatkan. Yang kedua adalah cost production. Yang ketiga adalah pajak atau bea masuk. Mungkin itu dari luar negeri atau mungkin dari Pulau Kalimantan ke Indonesia, dari NTB, dari Papua. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Sedangkan untuk agen-agen real estate, mereka ini sudah memiliki harga-harga tertentu yang telah disetujui, bahkan juga didaftarkan, karena mereka ini kan memiliki site plan, mereka memiliki izin yang harus dibuat terlebih dahulu sebelum mereka ini memasarkan rumahnya, yang harus disetujui oleh DPU dan sebagainya. Jadi mereka ini lebih pada komisi. Biasanya ada fee berapa persen sih untuk agen real estate. Kayak misalnya nih, kalau sekarang ini kan anak-anak mahasiswa itu nyari kos sudah tidak lagi pusing karena ada yang namanya aplikasi online Mami Kos. Nah, di situ ketika kita mendaftarkan diri ke aplikasi Mami Kos, kita dapat kos. Mereka akan meminta fee sebesar 10.000 atau 15.000 yang akan kita bayarkan setiap harinya melalui Mami Kos. Kemudian Mami Kos akan membayarkan kepada pemilik kos. Nah, seperti itu. Jadi transparansi mengenai harga-harga yang diberikan oleh maklar itu tidak bersifat sepihak. Jadi diketahui oleh publik dan diketahui oleh pemilik barang yang asli. Sehingga ketika Anda ingin menaikkan barang sebagai maklar, maka Anda berhak untuk mengajukannya terlebih dahulu kepada distributor. Apalagi kalau pembelinya tidak bermasalah ya, langsung aja kita naikkan, kita dapat untung, pemilik asli juga akan mendapatkan untung. Baik, silahkan untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, apakah siap untuk dijawab?